Oke, untuk sore hari ini kita fokus bagaimana cara menganalisis hubung singkat 3 fase simetris dengan menggunakan ZBAS. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita menganalisis hubung singkat 3 fase simetris dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan tegangan internal generator dengan mencari EG 2 aksen. Kemudian yang kedua dengan cara menggunakan penyederhanaan rangkaian. Sehingga rangkaian yang banyak komponen dijadikan hanya terdiri dari satu komponen, ya, reaktansi subtransien dengan sumber tegangan. Sehingga kalau metode yang pertama kita mendapatkan arus yang menyumbang arus gangguan. Tapi kalau metode yang kedua dengan penyederhanaan rangkaian, itu yang kita peroleh adalah arus gangguannya dulu, ya, arus gangguan total dari 3 fase menuju ke tanah. Baru setelah itu kita bisa menghitung bahwa arus gangguan itu disumbang oleh generator dan motor jika pada sistem itu ada generator dan motor. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metrik ZBAS? Oke, pertanyaannya mengapa menggunakan ZBAS bukan menggunakan YBAS? Ini ada 4 alasan. Yang pertama, karena lebih mudah untuk melakukan perhitungan arus gangguan. Kemudian yang kedua, semua gangguan baik terjadi pada bus ataupun pada saluran itu dimodelkan dengan bus tambahan, sehingga diperlukan modifikasi jaringan pada saat perhitungan gangguan. Ini akan kita pelajari nanti di akhir slide. Kemudian yang ketiga, lebih mudah melakukan modifikasi jaringan jika disajikan dalam ZBAS. Kemudian yang keempat, ZBAS dapat dibangun tanpa harus menginvest metrik sehingga terhindar dari kemungkinan tidak didapatkannya solusi. Jadi pasti diperoleh solusi karena untuk mendapatkan atau untuk membangun ZBAS itu tidak ada proses invest. Kalau pada YBAS kita kan pernah melakukan invest pada saat kita mencari tegangan kita harus invest. Kenapa? Karena kalau kita tulis lagi bahwa ZBAS itu kan bangunannya adalah metrik arus adalah YBAS dikalikan metrik tegangan. Sedangkan jika menggunakan ZBAS, maka persamaannya adalah metrik tegangan adalah sama dengan metrik ZBAS dikalikan dengan arusnya. Sehingga dalam perhitungan itu tidak pernah dilakukan invest. Sedangkan untuk jika kita menggunakan YBAS, kita pasti melakukan invest dari metrik YBAS itu pada saat kita mau mencari tegangan di setiap busnya. Oke, itu alasannya. Kita lanjutkan. Ini misalkan ya, jadi ada sistem, ada N bus, maka nanti ada metrik tegangan dari V1 sampai Vn,
kemudian kita membangun metrik Z-bus, nanti kita pelajari belakangan. Kenapa? Karena perhitungannya banyak ya. Sehingga saya fokuskan ke analisis hubung singkatnya saja dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana cara membangun atau cara membuat metrik Z-bus dari sebuah diagram impedansi. Memang lebih rumit dibandingkan membangun metrik Y-bus dari diagram reaktansi. Kalau untuk membangun metrik Y-bus, itu hanya kita perlu menentukan elemen diagonalnya yang terdiri dari jumlah dari semua admitansi yang terhubung pada bus tersebut dan mencari elemen off diagonalnya. Ya, dengan cara menegatifkan nilai admitansi yang terhubung di antara kedua bus. Jadi misalkan terjadi gangguan di bus P. Ini ada bus P terjadi gangguan, maka ini tegangannya kita ganti notasinya VF, kemudian arusnya kita ganti IF 2 aksen, artinya itu arus gangguan subtransien. Kalau kita ingin mencari berapa besar arus gangguan subtransien, maka kita hanya menggunakan rumus ini, bahwa IF 2 aksen adalah VF dibagi ZPP. Jadi nilai diagonal dari bus P yang terjadi gangguan. Jadi sangat mudah untuk mencari arus gangguannya, tinggal VF dibagi ZPP. Sekarang nanti mencari metrik impedansinya kita akan belajar kemudian. Ini dikatakan bahwa ZPP adalah elemen metrik diagonal Z-bus pada titik di mana terjadi gangguan. Itu ZPP. Kemudian kalau kita ingin mengetahui kontribusi dari bus-bus yang lain di sistem itu, berapa persen dia menyumbang arus gangguannya, maka di sini dinotasikan KF, artinya arus gangguan yang disumbang oleh bus K. Maka kita mencarinya adalah VK. Jadi di sini nanti misalkan ada VK dibagi ZKP. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan ya, semua arus yang disumbang oleh bus-bus yang lain yang tidak terjadi gangguan 3 fase ke tanah, maka kalau dijumlahkan nanti akan sama dengan IF 2 aksen. Tetapi hati-hati di sini ya. Z-nya itu bukan Z di metrik Z-bus ya, tapi adalah nilai reaktansi yang ada pada diagram impedansi. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi ZP-nya itu adalah nilai reaktansi pada diagram impedansi. Bukan, jangan mengambil nilai di matrik impedansi. Karena Z-bus kita hanya butuh ini. Sementara yang kita pakai hanya ZPP ya. Oke, itu konsepnya, jadi sangat sederhana. Oke, kita aplikasikan ke ini, ke studi kasus. Ini misalkan ya, ada sistem 3 bus, ya. Kemudian di bus 1 dan bus 3 ada generator yang diwakili oleh sumber tegangan dengan reaktansinya.
Untuk generator, ya, ini reaktansinya sudah reaktansi subtransien. Ya. Meskipun ini tidak ada di soalnya, tapi ini J0,15 adalah reaktansi subtransien dari generator 1. J0,075 adalah reaktansi subtransien dari generator 2. Dengan menggunakan daya dasar sistem dan tegangan dasar sistem. Oke, di sini dianggap kita sudah mempunyai diagram impedansi. Ternyata ada gangguan 3 fase ke tanah di bus 3. Bagaimana cara ini menentukan besar arus gangguan? Jadi IF 2 aksen dan kontribusi arus dari masing-masing bus. Berarti nanti IF 2 aksen, kemudian yang kedua adalah ini. Kalau kita pakai rumus yang tadi adalah IF I23F. Kemudian ini I13F. Atau bisa disederhanakan I1F 2 aksen dan I2F 2 aksen. Untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menghitung arus gangguan 3 fase ke tanah, maka kita harus bisa atau kita harus menghitung dulu metrik Z-busnya. Di sini metrik Z-busnya sudah kita anggap sudah dihitung sebelumnya. Maka kita sudah mempunyai metrik Z-bus. Setelah kita mempunyai metrik Z-bus, maka kita bisa menghitung IF 2 aksen, arus gangguan subtransien, yaitu VF dibagi Z33, karena yang terganggu di bus 3. Kalau terjadi gangguannya di bus 1, ya berarti kita ngambil Z11 di metrik impedansi. Jadi seperti itu. Kita lihat ini VF-nya 1 karena di soal sudah ditentukan, ya, sudah diinformasikan bahwa tegangan sesaat sebelum gangguan adalah 1 dengan sudut 0 derajat. Kita lakukan pembagian, 1 dibagi J 0,0557. Maka kita dapatkan nilainya min J 17,95. PU, satuannya PU. Setelah itu baru kita menghitung arus dari bus yang tidak terganggu ke bus yang terganggu. Atau di sini dikatakan kontribusi arus dari masing-masing bus. Oke, jadi kontribusi dari bus 1, berarti kita tulis I1F2 aksen adalah V1 dibagi Z13. Ini Z13 jangan ngambil di sini. Ya, bukan ini. Tetapi yang di diagram impedansi. Kita lihat Z1 ke 3. Ya, berarti Z1 ke 3 kan isinya ini. J 0,1. Maka Z13-nya isinya adalah J 0,1. Kemudian V1-nya. Berarti V1 pada saat setelah terjadi gangguan. Karena kalau udah terjadi gangguan, di tegangan V3 jadi 0, di tegangan yang lain jadi drop. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu ini, untuk V1 adalah VF dikurangi Z31 dibagi Z33. Ini semua mengambil dari metrik impedansi, karena Z-nya ditulis huruf besar. Berarti Z31 kita ambil, ya. Z31 ini, ya.
J 0,0386, kemudian Z33 tetap sama, adalah J 0,0557, kemudian 1 dikurangi hasil dari pembagian ini, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,307. Untuk V2 setelah terjadi gangguan dengan cara yang sama, bahwa V2 sama dengan VF dikurangi Z23 dibagi Z22. Maka kita memperoleh nilainya adalah 0,1544. Sehingga kita bisa menghitung ya, arus gangguan yang disumbang oleh bus 1 adalah V1 dibagi Z13 atau impedansi yang terhubung antara bus 1 dan bus 3. Maka kita ketahui bahwa V1-nya adalah 0,3070 dibagi J 0,1, maka hasilnya adalah min 3,07. Demikian juga arus yang disumbang oleh bus 2, maka I2 F2 aksen adalah V2 dibagi Z23, impedansi yang terhubung antara bus 2 dengan bus 3, yaitu J 0,1. Maka ketemulah, kita bisa hitung adalah min J 1,54. Kalau dijumlahkan masih kurang dari 17 ya. Berarti kan 3 tambah 1 kan hanya 4, padahal harusnya total arus gangguannya adalah 17. Maka kita ini arus yang disumbang oleh bus referensi ya. Karena referensi juga merupakan sebuah bus. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi I0F itu adalah ini yang disumbang oleh sumber tegangan ya. Jadi dari 0 sumber tegangan melewati reaktansi subtransien dari generator 3, kemudian lewat menuju ke ground lagi. Jadi seperti arus putarnya ya. Di mana ini bukan V2 tapi ini VF ya. Jadi VF dibagi Z03 yaitu impedansi dari ini reaktansi subtransien dari generator 3. Sehingga 1 dibagi J 0,075, maka kita peroleh min J 13,3. Dari perhitungan ini, maka kita tahu bahwa yang menyumbang terbesar ya otomatis dari generator. Dari bus sangat kecil, hanya 3 dan ini 1,5. Artinya semakin baik. Kalau tegangan di bus itu rendah, maka arus yang disumbang juga rendah ya, karena V1 dengan V2 setelah terjadi gangguan itu jauh lebih besar V1. Sehingga karena tegangannya besar, maka arus yang disumbang juga besar. Tapi yang paling besar adalah yang disumbang oleh generator. Sehingga nanti kalau tidak cepat-cepat diputus, ya generatornya akan rusak. Oke, itu cara menganalisis analisis hubung singkat dengan menggunakan metrik Z-bus. Sangat mudah. Hanya berapa? Hanya ini rumus yang pertama, dan ini rumus yang kedua. Kemudian ini rumus yang ketiga. Jadi hanya 3 rumus. Yang hati-hati pada saat ini ya.
nilai impedansinya itu impedansi saluran. Oke, ini contoh yang kedua, ini sama saja dengan contoh yang pertama. Di sini sistem, kemudian ada gangguan di bus 2, ini bus 2, di mana tegangan sebelum gangguan itu di bus 2 adalah 1 dengan sudut 0 derajat. Pertanyaannya, hitung arus gangguan pada bus 2, IF-nya, IF2 aksennya, kemudian arus kontribusi dan kontribusi arus gangguan dari bus 1, bus 3, dan bus 4. Oke, pertama kita hitung metrik Z-busnya. Ini Z-busnya kita sudah punya, ya. Sudah dihitung sebelumnya. Maka untuk menjawab yang pertama, arus gangguan, maka adalah VF dibagi Z22. Maka kita lihat di metrik impedansi, Z22 adalah J0,2295. 1 dibagi J0,2295. Ketemunya min J 4,3573. Kemudian kita hitung tegangan di semua sistem. Pada saat terjadi gangguan 3 fase ke tanah, maka kita gunakan rumus yang tadi, ya, bahwa V1 sama dengan VF min Z12 dibagi Z22. V3 adalah VF dikurangi Z32 dibagi Z33. Data ini adalah kita ngambil dari metrik impedansi. Z12 adalah J0,1938. Sehingga kalau kita hitung semua, ini akan sama dengan, ini kurang sama dengannya. V1-nya adalah 0,1556, V2-nya 0 karena yang terganggu, V3-nya 0,349, dan V4-nya 0,3438. Baru kita hitung ini kontribusi arus gangguan dari bus 1 adalah V1 setelah gangguan, yaitu hasilnya kita udah hitung 0,1556 dibagi, ini pakai Z kecil ya, biar tidak salah. Salah, ini bukan Z besar, Z12 ya. Ini ya. Jadi ini Z12. Kita lihat Z12 adalah J0,125. Hitung ketemunya min J 1,2. Kemudian kontribusi arus gangguan dari bus 3, ya, maka V3 setelah gangguan, V3 setelah gangguan, kita sudah hitung adalah 0,349 dibagi impedansi yang terhubung antara bus 3 dan bus 2, yaitu J 0,25. Ketemunya min J 1,3960. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi arus gangguan dari bus 4, berarti F4 setelah terjadi gangguan adalah 0,3438 dibagi impedansi yang terhubung antara bus 4 dan bus 2, yaitu J 0,2. Sehingga dihitung adalah min J 1,7
Terus kenapa kontribusi dari generator tidak dihitung? Ya karena gangguannya terjadi di bus 2. Seandainya terjadi di bus 4, maka harus ada kontribusi arus gangguan dari bus referensi, yaitu dari bus referensi sumber tegangan baru lewat reaktansi subtransien dari generator. Jadi kalau kita jumlah 1,2 tambah 1,4 menjadi 2,6. 2,6 tambah 1,7, maka 6 tambah 7 itu adalah 3. Kemudian sisa simpan 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1 tambah 1 adalah 4 ya. Kira-kira min J 3,4 ya. Jadi sama dengan ini. Oke, contoh kedua itu mudah-mudahan bisa diambil ini gambaran. Jadi rumusnya ya hanya ada 3, 1, kemudian 2, kemudian untuk mencari VK-nya, tegangan di bus yang tidak terganggu setelah terjadi gangguan 3 fase ke tanah. Yaitu bahwa VK pada saat terjadi gangguan adalah VF dikurangi Z KP, misalkan terjadi di ZP dibagi ZPP. Ini adalah nilai impedansi di metrik impedansi. Jadi yang nilai impedansi di saluran itu hanya di sini. Kemudian contoh 1 itu ingin menunjukkan bahwa arus dari bus referensi ke bus 3 itu juga harus dihitung. Dan itu yang paling besar jika terjadi gangguan dekat dengan ini, atau jika terjadi gangguan di bus yang ada generatornya. Tetapi jika gangguannya ya pada bus yang terganggu tidak ada generator yang terhubung, maka tidak ada kontribusi arus gangguan dari bus referensi ke bus yang terganggu. Jadi tidak ada arus yang mengalir dari ini, misalkan. Mau kemana kan lewat sini kan nggak mungkin ya. Jadi yang paling dekat dengan bus 2 kan bus 3, bus 1, bus 4. Kalau misalkan di sini ada misalkan bus 5 ya, terhubung seperti ini ya. Kira-kira ada kontribusinya apa tidak? Nanti silakan dianalisis lagi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk konsep yang pertama, menghitung arus gangguan dengan menggunakan metrik Z-bus. Oke, udah jelas? Oke, kalau udah jelas kita lanjutkan ke yang kedua. Ini sedikit lebih kompleks ya. Jadi tadi itu gangguan jika terjadi pada bus ya. Padahal kemungkinan gangguan terjadi pada saluran itu jauh lebih besar karena saluran itu berada di sepanjang jalur. Kalau bus itu kan adanya kan di gardu induk. Jadi gangguan di bus barnya yang ada di gardu induk. Itu kan hanya di satu titik. Sedangkan saluran transmisi itu terbentang di sepanjang jalan ya. Jadi kalau panjang saluran
transmisi itu 100 kilometer, maka kemungkinan terjadi gangguan ya di 100 kilometer, kan jauh lebih sering ya, kemungkinan terjadinya lebih sering. Oke, ini yang pertama, dikatakan bahwa gangguan lebih banyak terjadi pada saluran transmisi dibandingkan pada bus gardu induk. Jadi daripada terjadi di bus, ini kan lebih banyak kemungkinan terjadi di saluran karena lebih luas. Kemudian sini yang kedua, untuk menganalisis gangguan yang terjadi pada saluran, maka titik gangguan dimodelkan sebagai bus baru pada Z-bus. Artinya, jika terjadi pada saluran transmisi, maka kita harus memodifikasi metrik impedansinya. Ya, bagaimana cara modifikasinya nanti ada penjelasannya. Ini contoh ya. Ini diambil dari buku Power Analysis di karangannya Stephenson. Jadi contoh 10.8 ya. Nanti kalau perlu ditunjukkan nanti saya tunjukkan. Jadi sistemnya seperti ini. Nah, di mana terjadi gangguan pada saluran antara bus 1 dan bus 2. Dan misalkan terjadi gangguan di titik P. Maka cara menganalisisnya, pada titik P ini seolah-olah ada bus baru. Jadi ini seolah-olah ada bus. Untuk memodifikasi nilai dari metrik Z-bus. Oke, itu gambarannya. Jika terjadi gangguan 3 fase ke tanah di saluran transmisi, bukan di bus. Oke, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini udah agak panjang ya, tapi ini sebetulnya bagian dari ini salah satu algoritma atau salah satu case untuk menghitung atau membangun metrik impedansi bus secara langsung. Oke, yang pertama ya, adalah buat bus baru dengan menambahkan impedansi seri Z bus antara bus 1 dan bus 2. Tadi kan ini bus 1, ya. Ini bus 2. Maka ini menambahkan seri antara bus 1 dan bus 2. Ya. Berarti kalau terjadi gangguan di sini, seolah-olah di sini ada bus. Karena kan sudah putus. Ini impedansi sebelum terjadi gangguan, ya, karena 5 bus, maka 5 bus. Kemudian kita tambahnya. Kita tambah menjadi 1 ya. Kita tambah bus baru, bus K, sehingga di sini ada tambahan nilainya. Ini 1K kita ngambil dari ini. Biasanya bagian sini ditulis lagi di bagian sini. Kemudian, karena terjadinya di bus 1. Kalau terjadi di bus 3 berarti bagian ini, bagian dari ini, kolom 3 ditulis lagi. Z3K, Z ini, jadi bagian ini ditulis lagi sebagai Z1K, Z2K. Kemudian dengan cara yang sama untuk bagian barisnya, bagian barisan ini ditulis lagi sehingga metriknya menjadi seolah-olah menjadi 6 kali 6.
Baru setelah itu kita tambah satu kolom lagi, ya, di mana itu adalah pengurangan Z11 dikurangi Z12. Ini karena kasusnya terjadi gangguan di saluran bus 1 ke bus 2. Oke, sehingga metriknya menjadi jauh lebih besar. Tapi nanti dikembalikan lagi metriknya menjadi 5 kali 5. Sehingga kita mempunyai ini yang paling penting, ya. Rumusnya ini diberitahu Z Thevenin 12 adalah Z11 ditambah Z22 dikurangi 2 Z12. Setelah itu baru kita bisa menghitung ini, ya, arus gangguannya tetap VF 2 aksen adalah VF dibagi ZKK new. Sekarang bagaimana cara mencari ZKK new-nya, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Berarti ZKK new adalah ZKK yang lama, berarti ini ya, ZKK-nya ditambah ZB, kemudian dikurangi Z11 min Z21 dikuadratkan dibagi Z Thevenin 12 dikurangi ZB. Di mana Z Theveninnya udah tadi ada muncul. Z11 ditambah Z22 dikurangi 2Z12. Ini semua diambil dari elemen metrik impedansi, ya. Sehingga kalau kita lihat dari ini, dua rumus ini kan berarti kan hanya komponen-komponen tertentu saja yang dipakai, yaitu komponen Z11, Z12, Z21 otomatis sama, dan Z22. Jadi karena yang terganggu pada saluran 12, ini 1, ini 2, berarti kita perlu data Z11, Z22, dan Z21 atau Z12. Oke, kita coba ke contoh. Misalkan ini sistem 5 bus, ya. Ini sebelum terjadi gangguan, ini metrik impedansi sebelum terjadi gangguan, ya. Tiba-tiba pada ini, ya, pada saluran yang dekat dengan bus 2 itu putus. Digambarkan di gambar sebelahnya. Maka untuk mencari arus gangguannya, ya, adalah ini, ya. IF 2 aksen sama dengan VF dibagi ZKK yang baru. Sekarang bagaimana cara mencari ZKK yang baru? Adalah ini, ya, bahwa ZKK yang baru adalah ZKK dikurangi Z11 dikurangi Z12 kuadrat dibagi Z Thevenin 12 min ZB. Untuk mencari Z Thevenin 12 adalah ini, ya, Z11 ditambah Z22 dikurangi 2 Z12. Baru kita hitung, kita masukkan, ya, Z11 ini J 0,0793, Z22-nya adalah J 0,1338,
J 0,1338, kemudian Z12-nya baris ke-1 kolom kedua ini adalah J 0,0558. Nanti dikalikan 2, ketemunya adalah J 0,1015. Kemudian kita hitung ini sebagai penyebutnya bahwa Z Thevenin 12 dikurangi ZB. Hati-hati pada saat menulis ZB-nya ya. Karena itu terjadi di ujung. Kalau di tengah mungkin nilainya enggak J 0,168. Jadi kalau terjadi di sini, nanti kan ZB-nya kan kalau menurut ini kan ZB-nya ini. ZB-nya kan sudah pendek, berarti enggak paling enggak J 0,08 ini separuhnya. Ini yang dimasukkan pada saat mencari ini. Z Thevenin 12 min ZB. Kalau ini kan terjadinya di ujung. Setelah itu baru kita hitung ZKK. Berarti ZKK adalah Z11. Jadi sangat tergantung dengan ini, Pak. Di mana lokasinya, karena ini KK ini kan terhubung dengan bus 1. Maka ZKK Z11 adalah ini J 0,0798 ini ditambah ZB-nya. ZB-nya adalah nilai dari ini. J 0,168. Baru kita bisa menghitung ZKK yang baru adalah ZKK J 0,2473 dikurangi Z11 min Z12, kita tinggal ngambil dari metrik impedansinya, dibagi Z Thevenin 12, kita sudah hitung, nilainya adalah J 0,1015 dikurangi J 0,168 adalah hasilnya min J 0,0665. Ini tidak ditulis, maka ini hasilnya. Ketemunya adalah J 0,2556. Baru kita bisa menghitung arus gangguannya. Rumusnya tidak berubah, hanya nilai dari ini yang sebetulnya kalau terjadi di bus 2 maka Z22. Tapi karena ini terjadi di saluran, maka kita harus mencari ZKK yang baru. Oke, saya kira itu untuk sore hari ini. Jadi ada dua konsep ya. Yang pertama menghitung jika terjadi gangguan di bus menggunakan metrik Z-bus secara langsung. Tetapi jika terjadi gangguan di saluran, maka kita memodifikasi nilai ini ZKK-nya menjadi ZKK yang baru dengan prosedur yang sudah dijelaskan dalam konsep dan juga dalam contoh soal. Oke, silakan kalau masih ada yang belum jelas atau masih belum mengerti dari mana angka-angka itu diperoleh. Sudah jelas ya. Oke, nanti ini sebagai tugas
Ini sudah ada semua metrik sebelum terjadi gangguan. Ya. Ini metrik sebelum terjadi gangguan, kemudian gangguannya terjadi di sini. Silakan dianalisis. Ya. Kemudian ZB-nya ini. Itu tugas yang nanti dikumpulkan di hari Jumat. Oke, mungkin saya akan membahas sedikit ya tentang bagaimana membangun metrik Z-bus. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun metrik Z-bus, misalkan ada diagram impedansinya, misalkan seperti ini ya, ini bus 1, ini ada bus 2, dan tambah lagi ini ada bus 3, misalkan ya. Kemudian ini misalkan bus referensi. Misalkan ini ada sistem 3 bus. Kita ingin membuat atau membangun metrik Z-bus. Maka kita harus melihat ini. Ada 4 case. Ya. Case yang pertama menambah ZB dari bus P, dari bus P ke bus referensi. Misalkan ini ada bus P, ini bus referensi, kita menambah ZB-nya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Maka nanti metrik impedansinya berubah ya. Jadi ini kalau sudah ada metrik yang sebelumnya, karena kan kita hanya membahas penambahan 1 bus. Bisa saja di sebelumnya sudah ada ini, sudah ada impedansi yang lain ya, ini. Maka kita akan perubahan metrik Z-busnya, karena kan sebelumnya ini misalkan sebelumnya metrik 3x3 ini, yang impedansi yang baru. Maka setelah ada P, ini metrik baru ya, metrik P, kita membangun atau kita menggambar metrik baru P, kemudian kita menambah ZB. Maka metriknya akan bertambah, yang kalau semula 3x3 akan menjadi 4x4. Dengan semua elemennya 0 semua, kecuali di bagian paling ujungnya. Z44 kalau ini menjadi metrik 4x4. Ini gampang. Jadi kalau kita ingin menambah bus baru, kemudian menambah impedansi, menambah ya ZB, maka itu gampang untuk memodifikasi metrik Z-busnya. Kemudian case yang kedua adalah menambah ZB dari bus baru ke bus K yang sudah ada. Jadi kalau yang case pertama menambah ke bus referensi. Contohnya ini bus 3 ya. Ini bus baru kemudian ditambah ke bus referensi. Kemudian yang kedua, P-nya baru tapi dihubungkan ke bus K. Maka ya ini di kolom yang ke K kita tulis lagi. Sama dengan yang waktu ini menganalisis arus hubung singkat di saluran. Itu kan di 1K, 2K, 3K itu adalah K itu dianggap bus yang lama. Kalau yang tadi kan ada bus 1, ini kan yang terputus antara bus 1 dan bus 2. Maka di titik yang terganggu kita anggap ada bus yang baru namanya bus P. Sehingga di bagian ini tadi kan tertulis Z1K, Z2K. Ini kita tambahkan karena kita menambah bus. Maka juga akan metrik impedansinya juga bertambah. Kalau yang semula 3x3 menjadi 4x4. Jadi perbedaan case 1 dengan case 2, kalau dihubungkan dengan bus referensi, bus P yang baru dihubungkan dengan bus referensi, maka semua jadi 0 kecuali di paling bawah.
ditulis nilainya ZB. Tetapi kalau ini P bus baru kemudian dihubungkan dengan bus K yang sudah ada, maka bukan 0, tapi ini 1K, 2K, 3K, dan seterusnya. Ini ZK1, K2, dan seterusnya. Sedangkan yang paling ujung ini adalah ZKK plus ZB. Case 1, case 2 itu masih mudah. Tidak begitu ribet. Yang ribet case 3 dan case 4. Kemudian untuk untuk case yang ketiga adalah menambah ZB dari bus K yang sudah ada ke bus K referensi. Oke. Kasus yang ketiga adalah ini bus. Jadi kita bikin bus baru ya, dihubungkan ke ini dihubungkan ZBD ke bus K yang sudah ada, dan juga dihubungkan ke bus. Jadi gini, ini kan kasusnya ada bus K. Bus K itu sudah ada. Jadi kalau kita gambar di awal ini sudah ini misalkan ini ada bus K. Kita hubungkan metrik ke bus K dan bus referensi. Di mana bus K-nya sudah ada, nanti kita tinggal tambah misalkan ini, kalau ini bus 3-nya kita sudah gambar dulu ya. Karena nanti menggambarnya ini harus satu persatu. Oke, misalkan kita belum punya sama sekali, maka kita harus gambar, ini kan dari bus 1, kita gambar misalkan dari sini dulu. Berarti kan kalau seperti ini kan kasusnya case-case yang pertama, yaitu menambah ZB, bus 1-nya kunjungan baru sebelum tidak ada menjadi ada. Ini Z. Jadi metrik Z busnya karena ini baru awal menjadi 1 kali 1, nilainya sama dengan nilai impedansi yang ada di antara bus 1 dan bus referensi. Kemudian ini kita gambar lagi bus 2. Berarti kan kasusnya ini case-nya case kedua. Bus 2-nya baru, bus 1-nya lama. Berarti case yang kedua. Cara menambahkan metriknya pakai konsep yang ini. Kemudian kita tambah lagi. Ini kan kasusnya kasus yang kedua, case yang kedua juga. Bus 3-nya baru, bus 2-nya lama karena sudah ada. Kemudian yang terakhir, nah pada saat kita menggambar ini case yang ketiga. Menambah ZB, bus 3-nya sudah ada, dan ini dihubungkan dengan bus referensi. Jadi case ketiga di sini. Jadi sangat tergantung menggambarnya, kan menggambarnya kan satu impedansi, menambah 1 ZB, menambah 1 ZB. Jadi 1 kali menambah ZB, nanti kita cocokkan, ini masuk case 1, case 2, case 3, atau case 4. Kalau case ini, misalkan case 4, ya misalkan ini ada lagi impedansi yang terhubung ke bus 2 dan bus 3, di mana bus 2 sudah ada, bus 3-nya sudah ada, maka itu kita case yang keempat. Jadi hanya ada 4 kemungkinan. Kita menambah ZB itu
ada 4 kemungkinan. ZB dihubungkan dengan impedans dengan bus baru dan dihubungkan ke bus referensi. Yang kedua, kemungkinan ZB ditambah ke bus yang baru dan dihubungkan dengan bus K yang sudah ada. Case yang ketiga, menambah ZB dari bus K yang sudah ada ke bus referensi. Oke, ini bukan K ya, ke bus referensi. Kemudian case yang keempat, menambah ZB dari bus K ke bus K yang sudah ada. Maksudnya dari bus B, ya, dari bus B ke bus K yang sudah ada. Ya, misalkan yang tadi contohnya kita menggambar ZB dari bus 2 ke bus 3, di mana bus 2 dan bus 3-nya itu sudah ada. Oke, ini gambaran. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba berikan contoh untuk ini, untuk angka-angkanya. Oke, kira-kira mungkin ada yang masih bingung, terutama yang ini, yang analisis hubung singkat ini hanya memberikan gambaran. Makanya pada saat kita menganalisis hubung singkat di saluran, itu kita menggunakan konsep ini, ya, konsep yang ketiga dan keempat. Lihat kasusnya, lihat menambah ZB-nya itu dari bus mana ke bus yang mana. Yang jelas kan bus baru ke bus yang sudah ada ya. Kemungkinan di case ketiga caranya ini, jadi ditambah, ini ditambah. Oke, kita fokus ke ininya saja. Untuk ini kita untuk menganalisis ini perhitungan gangguan yang terjadi di saluran, ini kan hanya bagian ini aja yang kita. Tapi hati-hati di sini ya, memakai impedansinya yang mana. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dipelajari ya. Mungkin untuk hari Jumat saya menggunakan 2 soal ya. Berarti 30 menit, 30 menit, 1 jam. Antara lain soal ini ya. Jadi menghitung menggunakan impedansi bus dan menghitung menggunakan ini tegangan internal maupun nanti bisa menggunakan penyederhanaan rangkaian. Jadi sebetulnya untuk analisis hubung singkat 3 fase simetris itu ada 3 cara ya. Menggunakan tegangan internal generator, menggunakan penyederhanaan rangkaian, dan yang ketiga menggunakan metrik Z-bus. Di sini menggunakan metrik Z-bus, kalau terjadi gangguan di bus itu tidak ada modifikasi metrik Z-busnya. Jika terjadi gangguan di saluran transmisi, maka kita harus memodifikasi metrik Z-busnya. Itu saja. Jadi nanti kalau Anda bisa menyelesaikan ini dan ya benar cara memandangnya, maka nanti Anda bisa ini Pak, akan bisa mengerjakan kuisnya. Kalau misalkan ditanya ya berapa kontribusi arus, ini kan terganggu di bus 2 ya. Kontribusi arus dari bus 3 misalkan. Ya nanti dihitung. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk materi yang baru untuk sore hari ini? Oke, saya tidak ada, Pak. Oke ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa dipahami.
Silakan pelajari lagi dua pertemuan yang tentang arus hubung singkat 3 fase simetris agar mudah menyelesaikan ini untuk soal kuis yang kedua. Jangan lupa tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan di MMP di hari Jumat. Oke, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.